Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Damar Gandika Ardin dengan NIM 3333240010. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan untuk shift 2, tutorial penelitian operasional 2. Di sini ada soal, pertama itu ada PT Arganindo merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian kerja. Dalam proses produksi distribusinya, dalam proses pendistribusian produknya, perusahaan harus melewati beberapa kota sebelum mencapai kota L sebagai kota tujuan akhir. Tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode backward pass. Nah, di sini ada gambar dari jalur-jalur yang bisa dilewati. Jadi kita akan langsung mengerjakan pada Excel. Selanjutnya pada Excel kita harus membuat tabel untuk setiap stage, di mana pada gambar ini dilihat bahwa terdapat 5 stage ya. Yang pertama stage satu itu adalah dengan node A, stage 2 itu dengan node B, C, D, E, stage 3 dengan node F, G, H, dan stage 4 dengan node I, J, K, dan terakhir stage 5 yaitu nodenya L. Karena kita menggunakan backward pass, jadi kita akan menghitung dari stage paling akhir terlebih dahulu, yaitu stage 5 ke stage 4 hingga ke stage satu. Oke, karena stage 5 itu adalah tujuan akhir, jadi kita tidak masukkan ke dalam perhitungan. Jadi kita langsung mulai di stage 4, yaitu dengan kota I, kota J, dan kota K. Nah, dari sini kita bisa menentukan tujuan kita ke kota L. Jadi dari kota I ke kota L, yaitu adalah besarnya sebesar 7 durasinya. Selanjutnya ada dari kota J ke kota L. Dari kota J ke kota L yaitu durasinya adalah 8. Selanjutnya ada dari kota K ke kota L yaitu durasinya adalah sebesar 11. Setelah dari stage 4 kita lanjut mundur ke stage selanjutnya yaitu stage 3. Di mana di stage 3 ini ada kota F, kota G, dan kota H. Nah, di sini kita akan mempertimbangkan semua solusi yang mungkin. Di mana dari kota F sendiri itu bisa ke dua tempat yaitu kota I dan kota J. Sehingga di sini kita tulis ada tiga kemungkinan yaitu kota I, kota J, dan kota K. Tapi untuk F sendiri itu cuma bisa ke kota I dan ke kota J. Dan kota K-nya kita minusin karena dia tidak punya jalur untuk ke kota K. Gimana cara membuat perhitungannya? Pada kota F ini kita bisa menentukan waktunya yaitu sebesar 12 dari kota F ke kota I. Sehingga kita bisa masukkan nilai 12 di sini dan kita tambah dengan 7. 7 itu angka apa? 7 adalah angka dari kota I ke kota L. Jadi kita eh, melakukan perhitungan berkelanjutan sehingga menghasilkan nilai yang optimal. Selanjutnya dari kota F ke kota C, yaitu sebesar 9, kita tambahkan dengan nilai dari kota J ke kota L atau nilai solusi optimum sebelumnya yang ini, yaitu sebesar 8. Sehingga 9 ditambah 8 yaitu menghasilkan 17. Begitu juga dengan kota G dan kota H, di mana kota G itu bisa ke kota I dan ke kota J, kota H itu bisa ke kota J dan ke kota K. Untuk kota G kita hitung dari kota G ke kota I itu adalah 5 jalurnya, dan kita tambahkan dengan, karena ini ke kota I, kita tambahkan dengan solusi optimum di kota I, yaitu 7. Begitu seterusnya hingga kita menemukan solusi optimumnya. Solusi optimum ini didapat dari nilai minimum pada setiap masing-masing kota. Di mana pada kota F itu minimumnya adalah 17. Jadi kita masukkan nilai minimum dari setiap kemungkinan yaitu 17. Pada kota G juga sama yaitu 12. Itu adalah kota I, tujuannya ke kota I, dan pada kota H itu nilainya adalah 18 dengan tujuannya ke kota J. Lanjut, karena stage 3 sudah menentukan nilai solusi optimumnya, kita bisa lanjut ke stage 2, di mana pada stage 2 ini terdapat kota B, kota C, kota D, dan kota E. Nah, pada masing-masing kota juga kita evaluasi tujuannya kemana aja. Di mana di sini kita punya tiga tujuan pada stage 3 yaitu kota F, kota G, dan kota H. Dan kita bisa memasukkan nilai-nilai hasilnya. Pada kota B menuju ke kota F itu memiliki durasi sebesar 4. Nah, dari 4 ini kita akan tambahkan dengan solusi optimum. Karena ini kita ke kota F, jadi kita tambahkan solusi optimum untuk kota F. Sehingga nanti hasilnya adalah sebesar 21. Begitu juga dengan yang lainnya, sehingga kita bisa menentukan nilai minimal dari setiap kota, di mana pada kota B ini kita menentukan nilai minimalnya itu adalah sebesar 20. Dan lanjut pada kota C, itu kita menentukan nilai minimal yaitu sebesar 15. Pada kota D, kita menentukan nilai minimal 27.
karena hanya satu, kota D hanya bisa ke kota H. Selanjutnya pada kota E, itu nilai minimalnya adalah 18. Baik, setelah semuanya dihitung, kita lanjut lagi ke stage satu atau stage terakhir di mana di sini cuma ada kota A dengan tujuannya yaitu ke kota B, kota C, dan kota D, juga kota A, kota E, sorry. Nah, di sini kita bisa evaluasi lagi satu-satu. Dari kota A ke kota B, yaitu adalah sebesar 7. Kita tambahkan dengan solusi optimum di kota B sebelumnya, yaitu yang ini, 20. Sehingga menghasilkan nilai 27. Begitu juga dengan kota C. Kota A ke kota C, yaitu adalah 6. Kita tambahkan dengan nilai sebelumnya, yaitu 15. Sehingga menghasilkan 21, juga sama dengan kota A ke kota D, di mana nilai sebelumnya adalah 27, kita tambahkan dengan 5. Karena jalur dari kota A ke kota D adalah sebesar 5, menghasilkan nilai 32. Selanjutnya dari kota A ke kota E sebesar 9 ditambahkan dengan 18, menghasilkan nilai 27. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai optimumnya, yaitu nilai paling kecil dari semua ini, yaitu adalah 21, dengan tujuannya yaitu adalah kota C. Sehingga kita bisa menentukan nilai optimalnya, atau solusi optimal yang kita temukan, yaitu kita bisa baca dari setiap stage-nya, di mana di sini ada dari kota A menuju ke kota C. Selanjutnya kita bisa baca dari kota C menuju ke kota G, lalu kita bisa lihat lagi dari kota G menuju ke kota I, dan dari kota I menuju ke kota L. Nah, jadi keputusan solusi optimalnya adalah kota A ke kota C ke kota G ke kota I dan ke kota L dengan biaya distribusi yaitu sebesar 21. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, di mana ada sebuah rumah sakit swasta yang berencana mengembangkan sistem informasi rumah sakit guna meningkatkan kualitas pelayanan pasien dan efisiensi pengelolaan data medis. Proyek ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling berkaitan dan harus diselesaikan secara berurutan. Untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, dilakukan analisis penjadwalan menggunakan metode CPM atau Critical Path Method, dan berikut adalah daftar aktivitas proyeknya. Oke, di sini kita bisa lihat ada daftar aktivitas di mana ada aktivitas A hingga aktivitas H dengan setiap predesesor masing-masing. Jadi untuk melakukan aktivitas A, kita harus melakukan untuk melakukan aktivitas B, kita harus melakukan aktivitas A terlebih dahulu dengan durasi-durasinya yang sudah ditentukan. Nah, di sini kita akan menyelesaikan menggunakan software RStudio dan PopCam. Oke, kita akan masuk mengerjakan di software RStudio, di mana pada RStudio pertama kita harus mendownload library iGraph supaya kita bisa menyelesaikan masalah critical path method ini. Selanjutnya kita akan mendefinisikan aktivitas proyek dengan durasi dan dependensi. Kita bisa mendefinisikan di mana di sini ada aktivitas A hingga aktivitas H, ada 8 aktivitas. Dengan durasinya juga masing-masing bisa kita tuliskan. Itu ada 4, 6, 5, 10, 6, 4, 3, 2. Kita bisa tuliskan di sini dan bisa kita run aja. Selanjutnya untuk dependensi sendiri atau kemandirian di mana ini adalah jalur dengan predesesor. Nah, jadi kita bisa masukkan nilai-nilai pendahulunya yaitu AB, A B, C, D, E, F, G pada baris atas, dan dari to-nya ini kita tujuannya adalah ke B, C, D, E, F, G, H. Jadi kita akan masukkan pada kolom aktivitas yang ini B, C, D, E-nya kita tulis 2 kali karena pendahulunya ada C dan D, ada 2 pendahulu, dan F, G, H. Selanjutnya bisa kita run untuk nilai dependensi sini. Lalu kita akan membuat grafik dependensi aktivitas. Di mana di sini directednya adalah true karena di sini memiliki arah. Lalu kita akan menentukan jalur kritis berdasarkan jalur terpanjang, di mana kita juga menuliskan di sini bahwa jalur ini bertujuan dari A menuju ke H. Jadi kita bisa run aja. Selanjutnya kita akan menghitung durasi untuk setiap jalur. Jadi sintaks ini akan mengevaluasi setiap jalurnya dan menghitung durasi-durasi dari setiap jalurnya. Setelah dilakukan perhitungan, kita akan melanjutkan untuk menentukan jalur kritis. Jadi dari setiap jalur-jalur tadi yang sudah dievaluasi, itu Sintas akan menentukan jalur kritis, yaitu adalah jalur dengan durasi terpanjang.
Di mana di sini kita bisa lihat bahwa total durasi adalah maks durasi. Bisa kita run aja. Lalu kita akan menampilkan atau membuat grafik dari jalur jalur kritis itu sendiri. Nah, di mana di sini kita tentukan ukuran dari grafiknya, warna dan title dari grafiknya, di mana di sini title adalah grafik jalur kritis, critical path method. Kita bisa run sehingga nanti akan tampil grafiknya. Oke, kalau kita lihat di sini grafiknya untuk yang berwarna merah itu adalah jalur kritis ya, sehingga C ini adalah jalur yang tidak terpakai atau jalur bukan kritis. Lalu kita setelah menampilkan grafik jalur kritis, kita bisa menampilkan hasil. Ya, jadi di hasil ini adalah tertampil bahwa total waktu penyelesaian proyek yang dibutuhkan yaitu sebesar 35 minggu untuk soal nomor 2 ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan pada software POMQM. Oke, pada software POMQM kita bisa memilih Project Management atau CPM. Lalu kita pilih yang Single Time Estimate karena di sini diketahui cuma satu waktu. Jadi kita bisa langsung masuk aja. Kita bisa tuliskan judulnya sesuai keinginan. Lalu kita pilih number of activities-nya yaitu adalah aktivitas A hingga aktivitas H yaitu 8. Lalu kita klik OK. Nah, di sini ada waktu activity time yang bisa kita isi dengan durasi waktu yang sudah ditentukan pada tabel pada soal, yaitu ada 4, 6, 5, 10, 6, 4, 3, 2. Dan untuk predecessor kita bisa masukkan pendahulu dari setiap aktivitas, di mana kita sebelum ke B kita akan menyelesaikan A. Ini juga sebelum C ada A, sebelum D ada B, sebelum E ada C, lalu sebelum F ada E, sebelum G ada F, sebelum H ada G. Dan ini untuk predecessor. Dan aktivitas E memiliki dua predecessor yaitu C dan D. Setelah membuat tabel pada POMQM, kita bisa langsung solve aja nih hasilnya. Dan di sini tampil bahwa nilai proyek durasinya itu adalah sebesar 35 atau tadi 35 minggu. Dengan jalur kritisnya bisa kita cari pada chart berikut. Di mana yang merah merupakan jalur kritis yaitu dari A ke B ke D, D ke E ke F, F ke G, dan G ke H. Itu merupakan hasil dari POMQM. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk soal ketiga, yaitu dengan pengerjaan software RStudio, di mana ada sebuah perusahaan makanan yang sedang mengembangkan produk minuman kesehatan baru yang direncanakan untuk diluncurkan ke pasar nasional. Proyek pengembangan produk ini memiliki ketidakpastian waktu pada beberapa aktivitas, sehingga metode Program Evaluation and Review Technique atau PERT digunakan untuk memperkirakan durasi proyek secara lebih realistis. Berikut adalah daftar aktivitas proyek beserta estimasi waktu optimis, paling mungkin, dan pesimis. Nah, tujuan kita di sini adalah untuk menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode PERT dan hitung perkiraan waktu penyelesaian proyek. Dan di sini juga tampil tabel dari setiap aktivitas, di mana 8 aktivitas, dengan masing-masing ada predesesornya dengan waktu optimis, waktu paling mungkin, dan waktu pesimis. Seperti sebelumnya, kita bisa langsung masukkan nilai-nilai dari tabel, di mana di sini ada aktivitas ya, dari A hingga H, dengan waktu optimisnya, atau A-nya itu adalah dari 10 sampai 4, waktu paling mungkin atau M-nya 14 hingga 6, waktu pesimisnya yaitu 20 hingga 10. Ketika kita sudah masukkan, kita bisa langsung run aja supaya bisa tersimpan datanya. Lalu kita akan menghitung waktu ekspektasi menggunakan rumus PERT atau waktu TE. Nah, kita di sini bisa memasukkan rumusnya yaitu kalau rumus waktu ekspektasi sendiri atau TE itu adalah A ditambah 4M ditambah B dibagi 6. Jadi kita bisa masukkan rumus tersebut, kita bisa definisikan sebagai aktivitas dari TE atau waktu ekspektasinya. Nah, di mana kita bisa masukkan di sini aktivitas optimis, waktu optimis atau A ditambah 4 dikali aktivitas paling mungkin atau M ditambah dengan aktivitas pesimis atau B dibagi dengan 6. Selanjutnya kita bisa
langsung run aja. Lalu kita akan mendefinisikan hubungan antar aktivitas atau predesesornya. Kita bisa masukkan di mana sebelum A itu bisa menuju ke B itu bisa menuju ke C, B juga bisa menuju ke D, C bisa menuju ke D bisa menuju ke E bisa menuju ke F, dan hingga seterusnya hingga G bisa menuju ke H. Kita bisa run lagi. Lalu kita akan membuat grafik proyek, di mana di sini mendefinisikan G sebagai grafik proyek dengan arah, dengan directednya sama dengan true atau memiliki arah. Lalu kita menentukan semua jalur dari awal ke akhir. Jadi kita akan menentukan setiap path atau jalur dari semua kemungkinan. Lalu kita akan menghitung durasi untuk setiap jalur, sama seperti sebelumnya. Kita akan menentukan durasi untuk setiap jalur dari semua jalur yang sudah ditentukan tadi, kemungkinan jalur. Kita bisa run aja. Setelah durasinya ditentukan, kita bisa menentukan jalur kritis, yaitu adalah jalur dengan durasi terpanjang, sama seperti pada soal sebelumnya. Kita bisa run, sehingga kita bisa menampilkan jalur kritis atau grafik jalur kritis ya. Di sini ditentukan ukuran, color, label, dan title dari grafik yang akan kita buat. Dan di sini tampil grafiknya. Untuk gambar ini tidak akan sama pada setiap device karena RStudio membaca hanya predecesornya, tidak menentukan eh, bentuknya gimana. Dan di sini kita tampil bahwa yang merah ini adalah jalur kritis, yaitu dari A ke B, ke C, ke E, ke F, hingga ke H. Sehingga kita bisa menampilkan hasil atau nilai dari jalur kritis ya, yaitu sebesar 89,33 hari, di mana jalur kritisnya itu adalah dari A ke B, ke C, lalu ke E, ke F, ke G, dan ke H. Sama seperti pada grafik. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal pada software POMQM. Oke, pada software POMQM sendiri untuk soal nomor 3, kita bisa memilih modul Project Management atau PERT dan CPM atau CPM. Kita bisa pilih Triple Time Estimate karena tadi terdapat 3 waktu, yaitu waktu normal, waktu optimis, dan waktu pesimis. Lalu untuk title kita bisa pilih sesuai keinginan. Lalu number of activities-nya itu adalah kegiatan dari A ke H, yaitu sebanyak 8. Lalu kita bisa klik OK aja. Dan di sini tampil nilai-nilainya. Ada waktu optimis. Kita bisa masukkan nilai-nilai waktu optimisnya. Lalu kita juga bisa masukkan most likely time atau waktu normal. Dan yang terakhir itu adalah pesimis time-nya. Oke, setelah memasukkan waktu-waktu dari tabel soal, kita akan memasukkan predecessor atau pendahulunya, di mana sebelum ke B kita harus ke A, sebelum C kita harus ke B, sebelum D kita harus ke B juga. Lalu sebelum ke E kita harus ke C, dan juga kita bisa harus D, dan untuk ke F kita bisa masukkan E. Untuk G kita bisa masukkan F, dan H adalah G. Sebelum sebelum ke H harus ke G. Setelah masukkan nilai-nilainya, kita bisa langsung solve aja. Dan di sini juga tampil bahwa nilainya adalah sebesar 89,33 dengan jalur kritisnya yang bisa kita lihat di sini pada flow merah, yaitu dari A ke B, dari B ke C, dari C ke E, dari E ke F, dari F ke G, dan G ke H. Dan itu adalah untuk penyelesaian soal nomor 3. Dan mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.